Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat, Benediktus Kabur Harman atau akrab disapa Beni Karman, dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU yang membahas kisruh kematian Brigadir Yosua pada Senin 22 Agustus, menyatakan rasa tidak percayanya terhadap institusi kepolisian setelah terungkapnya berbagai kebohongan aparat selama masa penyidikan. Karena itu, Beni sempat mengusulkan Kapolri Listio Sigit segera dinonaktifkan. Kemudian posisinya diambil alih untuk sementara waktu oleh Menko Polhukam sekaligus Ketua Kompolnas Mahfud MD, agar seluruh rangkaian proses penyidikan bisa berjalan lebih netral. Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan. Itu Pak Ketua. Terima kasih. Seperti diketahui, jabatan Sambo sebagai mantan Kadif Propam sebelum dinonaktifkan memang memberinya kesempatan dan alasan secara struktural untuk selalu menemui Kapolri. Namun, usulan menonaktifkan Kapolri dirasa terlalu berlebihan oleh Trimedia Panjaitan yang mewakili suara dari fraksi PDIP. Menurutnya, meski terkesan lambat, sejauh ini kepolisian masih berada di jalur yang tepat. Saya kurang setuju kalau yang disampaikan Pak Beni Kabur Harman soal nonaktif Kapolri. Kapolri on the track kok jalannya kalau menurut penglihatan saya. Ada terkesan lambat, iya. Tapi itu juga banyak faktor yang menyebabkan dia terkesan lambat. Tapi kan goalnya sudah kita rasakan, Pak. Karena kita mencintai Polri ini, saya senang statement Pak Mahfud. Terakhir saya ikutin di Akbar Faisal podcast ya, bahwa tidak mau menarik-narik terlalu jauh karena isunya jadi liar ini. Suara penolakan terhadap usul menonaktifkan Kapolri bukan hanya datang dari dalam ruang sidang DPR RI. Mantan Kapolri Susno Duaji juga menyatakan keberatannya dalam sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Feby Mahendra Putra di kantor Tribun, Jakarta, Senin 22 Agustus. Seperti dilansir dari Tribun, Susno menyebut kalau langkah menonaktifkan Kapolri justru hanya membuat keadaan jadi semakin kacau. Karena penyidikan masih berlangsung dan pihak yang mengusulkan juga hanya memberi pernyataan dalam kapasitas politik, bukan legal. Lebih lanjut lagi soal RDPU, Mahfud MD sendiri dipanggil oleh Komisi 3 DPR RI untuk mengklarifikasi sejumlah pernyataan kontroversialnya sebagai Kompolnas soal perkembangan kasus kematian Brigadir Yosua. Salah satu yang klarifikasinya diminta oleh perwakilan fraksi Gerindra Habibur Rahman adalah desas-desus di luar peristiwa pidana soal kerajaan Sambo di tubuh Polri yang disebut oleh Mahfud sebagai Mabes dalam Mabes. Saya juga mendapatkan informasi di media Pak Ketua Kompolnas mengatakan soal kerajaan Sambo. Dikatakan sangat berkuasa seperti Mabes dalam Mabes. Saya juga minta mohon didetailkan Pak, di luar konteks peristiwa pidana ini, ya, di luar konteks obstruction of justice yang sudah menjadi perkara, seperti apa kelompok itu? Bagaimana kekuasaannya? Sewenang-wenangkah memindah orang, memecat orang, atau intervensi perkara? Nah, itu minta tolong didetailkan. Dan apakah sebelum masalah pembunuhan ini mencuat, Kompolnas sudah ada informasi soal itu? Dan apa yang dilakukan Kompolnas selaku pengawas eksternal? Mungkin itu. Terima kasih. Kalau kerajaan Sambo itu, saya melihat dari apa yang saya katakan, psikostruktural atau psikohierarkis. Jadi ini masukan-masukan yang diterima oleh Kompolnas
oleh para senior Polri, mantan Kapolri dan sebagainya datang, Pak, ini terlalu besar tuh kekuasaannya. Karena apa? Dia sebagai kepala Divpropam menguasai 3 bintang 1, tapi semua bintang 1 itu diperintah untuk menyelidiki oleh ini. Hasil penyelidikannya diteruskan enggak oleh ini gitu. Lalu nanti kalau sudah diselidiki, pemeriksaannya oleh ini, persetujuan ini. Apakah ini hukuman juga? Ini juga yang menentukan. Sehingga itu ada usul resmi, dan itu nanti saya sampaikan secara resmi. Ya, nggak usah ribut-ribut. Ngubah undang-undang lah, bikin kementerian lah. Ini aja nih kuncinya untuk menghilangkan psikostrukturalnya itu. Sekarang dibuat seperti lembaga kekuasaan pemerintahan itu. Antara yang mengatur, yang memeriksa pelaksanaan, dan yang menghukum itu dipisah aja gitu. Dan itu resmi Pak usul. Makanya itu yang saya katakan, yaitu terlalu banyak sehingga menjadi seperti kerajaan gitu. Ada apa mabes di dalam mabes, kalau anu tuh gitu ceritanya nih, kalau para orang-orang senior itu. Ini loh Pak, dia punya bintang 2, tapi sini 1, 1, 1, 3, berarti 5 dia gitu. Ilustrasinya ya, ilustrasinya. Dan itu yang terjadi kan, ke dalam kasus ini kan yang terjadi kan, tidak bisa dibuka kasus itu sebelum bintang-bintang itu diserahkan dari itu. Kalau enggak kan kita masih terpaku pada skenario tembak menembak. Kalau tidak ada penyelesaian secara itu. Sekarang udah diselesaikan oleh Polri. Itu aja kalau saya jawabannya. Lalu lebih spesifik lagi, perwakilan dari fraksi PDIP Arteria Dahlan turut mempertanyakan soal kebenaran dokumen yang beredar di Twitter tentang diagram konsorsium 303 karena diduga ada hubungannya dengan pernyataan Mahfud di media soal kerajaan Sambo. Kedua hal tersebut memang sekilas tampak berhubungan karena tersebar ke publik dalam waktu yang berdekatan. Namun seperti yang dijelaskan oleh Mahfud MD, apa yang selama ini dia katakan soal kerajaan sama sekali tidak mengarah ke pembahasan soal konsorsium, karena dirinya sendiri tidak pernah tahu kalau ada dokumen semacam itu yang tersebar di media sosial. Berikutnya mengenai kerajaan Sambo, Pak. Sangat berkuasa seperti mabes dalam mabes. Layaknya kerajaan di internal mabes. Seperti sub mabes. Saya ingin tanyakan, Pak. Ini kaitan sama tugas Kompolnas. Ini diagram Kaisar Sambo ini nanti kami minta penjelasan. Benar nggak sih ini? Nggak usah tahu Bapak. Saya tanya ke sana. Iya kan? Ya. Ini yang diagram pertama, Pak. Serahkan dulu. Nah. Ya. Nah, diagram itu pun saya tidak tahu sama sekali. Tadi Bapak sedang keluar ketika saya cerita tentang diagram, saya tidak pernah, saya punya datanya banyak tapi tidak pernah dibahas karena itu di luar perkara ini. Saya bilang itu nanti ajalah gitu. Saya juga tidak tahu sumbernya dari mana. Kan isu itu berseliweran gitu. Saya enggak pernah bilang gitu. Tapi nanti kalau suatu saat